Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan serta taufik yang Ia berikan kepada kita sehingga malam hari ini kita bisa melanjutkan lagi pelajaran kita di dalam membaca kitab Al-Usul min Ilmi Al-Usul. Pada malam hari ini kita akan membaca penjelasan beliau dari Al-Musannif tentang pembahasan Al-Am. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala al-'amu ta'rifuhu al-'amu lughatan asy-syamil. Al-'am lughatan asy-syamilu. Jadi kata 'am itu secara bahasa maknanya adalah asyamil. Ini sesuatu yang mencakup perkara lain. Sesuatu yang mencakup perkara lain. Wastilahan al-lafzu al-mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin. Mithlu innal abrara lafi na'imin. Adapun al-'am secara istilah, maka para ulama mendefinisikan dengan banyak definisi, ya, banyak ungkapan, banyak takbir, banyak ibarat, ya. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu al-lafzu, ia adalah lafaz, ya. Jadi am itu bentuknya adalah lafaz al-mustaghriqu yang mencakup li jami'i afradihi, semua anggotanya, bila hasrin, tanpa batasan atau tanpa ada pembatasan. Dan lafzul mustaghriq li jami'i afradihi bila hasrin, lafaz yang mencakup semua anggotanya tanpa ada pembatasan. Sebagai contoh misalnya, ketika saya katakan misalnya saya katakan al-'abdu la yamlik. Al-'abdu, budak itu tidak bisa memiliki satu kepemilikan. Al-'abdu la yamliku. Ya.
Maka kata al-abdu ini am. Ya. Ini contoh dari lafal am. Kenapa? Karena dia yastaghriq jami' afradihi. Yastaghriqu jami'a afradihi. Yang mencakup semua individunya, anggotanya bila hasrin. Ya. Maksudnya siapa yang dimaksud dengan al-abdu di sini? Ya. Mal maqsudu bil abdi huna. Ya, apakah budak laki-laki saja atau budak perempuan saja atau budak yang beriman saja atau budak yang kafir saja? Ya. Siapa yang dimaksud dengan al-abdu di sini? Yaitu adalah jami al-abd, semua budak. Ya, semua apa? Semua budak tanpa terkecuali bila hasrin. Ya. Tanpa ada pembatasan. Ya. Bila hasrin tanpa pembatasan, jadi semua budak. Ini namanya al-am. Ya, al-lafzul mustaghriqu jami'a afradihi bila hasrin. Ya. Itu lafaz yang mencakup semua anggotanya, semua afrodnya, semua individunya tanpa batasan. Ya. Baik, di sini disebutkan contohnya adalah firman Allah Ta'ala, innal abrara lafi na'imin. Innal abrara, sesungguhnya orang-orang yang baik, yang berbakti, al-abrar, benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, lafi na'imin, benar-benar dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata al-abrar ini lafal am. Ya. Ini apa? Am. Siapa yang dimaksud dengan al-abrar di sini? Ya, apakah abrar yang laki-laki saja atau abrar yang perempuan saja atau abrar yang Arab saja? Ya. Atau abrar yang dewasa saja? Tidak. Semua abrar. Semua yang berbakti, al-abrar. Nah, itu pengertian dari apa? Pengertian dari al-am secara istilah, al-lafzul mustaghriqu li jami'i afradihi bila hasrin, atau al-lafzul mustaghriqu jami'a afradihi bila hasrin. Baik, selanjutnya disebutkan di situ mukhtarazat at-ta'rif. Apa saja yang kemudian tidak termasuk dari definisi itu. Fa kharaja biqaulina al-mustaghriqu li jami'i afradihi, yang mencakup ya untuk semua anggotanya, yaitu adalah ma la yatanawwalu illa wahidan. Ya. Yaitu lafaz-lafaz yang hanya mencakup satu anggota. Ma la yatanawwal illa wahidan. Ya. Lafaz-lafaz yang hanya mencakup satu anggota saja. Seperti al-alam. Ya, seperti al-alam. Ya, alam ini nama-nama untuk suatu benda, baik itu orang atau tempat atau hewan, ya, atau suatu yang lain lah, ya, al-alam. Baik, misalnya saya katakan ra'aitu Zaidan misalnya, ya, ra'aitu Zaidan, maka kata Zaid ini alam, ya, dia hanya mencakup satu anggotanya saja. Siapa? Ya, Zaid itu yang saya lihat. Ya. Baik. Wa an-nakiratu fi siyaqil itsbat. Ya, wa nakiratu fi siyaqi al-itsbat. Dan kata nakirah
ya, kata yang tidak menunjukkan suatu tertentu, kata nakirah. Fi siyaqil itsbat, dalam konteks penetapan. Dalam konteks penetapan. Kaqaulihi ta'ala, contohnya nakirah fi siyaqil itsbat ini, ya. Fatahriru raqabatin. Ya, fatahriru raqabatin. Ini kafarah zihar ya. Fatahriru raqabah. Maka mereka diwajibkan memerdekakan budak. Raqabah, kata raqabah, ini nakirah. Ya, itu kata yang tidak menunjukkan sesuatu tertentu. Ya, di mana kata raqabah ini dalam konteks penetapan, ya, bukan penafian, penetapan, isbat. Nah, bisyaki al-isbat. Maka kata raqabah ini tidak mencakup semua individunya. Tidak mencakup semua apa? Afrodnya atau anggotanya. Ya, jadi mereka tidak diperintahkan, yakni orang-orang yang melakukan zihar itu tidak diperintahkan untuk membebaskan semua budak yang ada di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena kata raqabah ini nakirah fi siyaqil itsbat, fala ta'um, sehingga tidak menunjukkan makna umum. Ya. Tapi yang dimaksud adalah apa? Ya, bebaskan satu budak. Budak mana saja, yang penting satu. Ya. Bukan apa? Mereka diwajibkan membebaskan semua budak. Li'annaha la tatanawalu atau li'annaha la tatanawalu jami'al afradi ala wajhi syumul. Karena pada ayat tersebut kata nakirahnya itu, kata raqabahnya itu tidak mencakup semua anggotanya secara keseluruhan. Ya. Bukan yang dimaksud itu seluruh budak yang ada, bukan, ya. Wa innama tatanawalu wahidan ya, ghaira muayyan. Ya. Ia hanya mencakup satu anggotanya yang tidak ditentukan. Ya, satu anggotanya saja, satu anggota dari budak. Ya, artinya budak mana saja sudah, ya, dia mewakili budak yang lain. Tanpa ditentukan mau yang laki-laki atau yang perempuan, yang mukminah atau yang kafirah, ya. Yang apa namanya? Sehat atau yang sakit, ya. Ghairu muayyan. Sehingga al-alam, ya, nakirah fi siyaqil itsbat ini tidak termasuk pengertian am, ya, atau keluar dari pengertian am dari definisi apa? Al-mustaghriqu li jami'i afradihi. Wa kharaja biqaulina bila hasrin ma yatanawalu jami'a afradihi ma'al hasri. Adapun keluar dari atau dengan perkataan kami bila hasr tanpa pembatasan, ma yatanawalu jami' afradihi, yaitu lafal-lafal yang mencakup semua anggotanya. Jadi hampir mirip dengan am. Am pun juga sama, mencakup semua anggotanya. Ya. Ma'a hasrin atau ma'al hasr, ya. Hanya saja dengan adanya pembatasan. Dengan adanya apa? Pembatasan. Ini dibatasi, nggak bisa menerima tambahan. Ya, jadi lafaz-lafaz yang mencakup semua anggotanya hanya saja dibatasi atau terbatas atau adanya pembatasan. Sementara am bila hasrin. Bila hasrin itu maknanya adalah yaqbalu ziyadah, bisa menerima tambahan. Bisa menerima tambahan. Apa saja ya lafaz-lafaz yang mencakup semua anggotanya tetapi ada pembatasan,
Ya, ka asma'il adad, seperti nama-nama bilangan mi'ah, ya, wa alf, wa nahwihima, ya. Ka asma'il adad, mi'atin, wa alfin, wa nahwihima. Baik. Itu kalau kita lihat, ya, mi'ah, ratusan, itu dia mencakup semuanya. Kalau dikatakan 100 pelajar, yang dimaksud ya semuanya itu. 100-100-nya itu. Kalau dikatakan 1000, ya 1000-nya itu. Hanya saja ada pembatasan di situ. Tidak bisa menerima tambahannya, sudah 100. Ya. Itu bukan am, sekalipun dia mencakup semua apa? Semua anggotanya, semua individunya. Ya. Siyaqul umum. Apa ini? Siyaqul umum. Bentuk-bentuk al-am. Ya. Lafaz-lafaz apa saja yang menunjukkan bahwasanya dia itu am. Bahwasanya dia itu apa? Am. Ini al-alfaz allati tadullu ala alaih. Ya, siyaqul umum artinya adalah al-alfaz allati tadullu ala alaihi, ala al-am. Siyaqul umumi sab'un. Ya. Bentuk-bentuk al-umum, ya, atau al-am itu ada 7. Al-awwal, yang pertama, ma dalla 'ala al-umumi bimadatihi. Ma dalla 'ala al-umumi bimadatihi. Yaitu ma lafaz yang menunjukkan keumuman dengan zatnya, dengan dirinya itu, bimadati, dengan susunan hurufnya itu. Ma dalla 'ala al-umumi bimadati, yani lafaz yang menunjukkan keumuman, ya, ya, berdasarkan susunan hurufnya itu. Ya, susunan hurufnya itu sudah menunjukkan itu am. Mithlu kul, seperti kul, ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Wa jami', jami', mana contohnya? Nya ini Rasulullah ilaikum jami'an, ya, ini Rasulullah ilaikum jami'an, ya. Taib, wa kafah, ya. Wa ursiltu ilan nasi kafah, Rasulullah, ya, dalam hadis. Wa qatibatan, ya, wa qatibah, ya, kata qatibah. Wa amah. Nah, itu adalah lafaz-lafaz yang memang secara maddahnya itu menunjukkan keumuman. Kullu, jami', kafah, qatibah, amah, ya. Baik, maka lafaz-lafaz tersebut, ya, bisa dipahami atau dia menunjukkan makna umum. Ini mencakup semuanya. Ka qaulihi ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna kulla, ini kata kulla, ya. Kulla, ya, semuanya. Ya, kulla syai' kami ciptakan dengan ketentuan atau kadar ketentuan, ya. Atau biqadarin, menurut ukuran. Yang kedua, asma'u asyarti, isim-isim syarat, ya. Ka qaulihi ta'ala, man amila salihan
falinafsihi. Man amila salihan falinafsihi. Man, barang siapa, amila, yang mengerjakan, ya, salihan, amal saleh, falinafsihi, maka itu adalah untuk dirinya. Baik, kata man di sini adalah isim syarat, ya. Yang membutuhkan apa? Jawab syarat, ya, itu amila salihan itu. Ya. Baik. Maka siapa yang dimaksud dengan man di sini? Laki-laki saja? Perempuan saja? Ya, ya semuanya. Ya. Man amila salihan fa linafsihi. Ini barang siapa yang mengerjakan apa? Amal saleh. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Fa aina ma tuwallu, maka kemanapun kamu menghadap, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah, maka disitulah wajah Allah. Fa aina ma, kata ma, kemanapun, ya. Ini baik. Ya kemana saja sudah, ya. Ke barat, ke timur, selatan, ke utara, ya, ke barat daya, semuanya, ya. Maka disitulah wajah Allah. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Baik, yang ketiga adalah asmaul istifhami. Asma'u al-istifham. Isim-isim istifham. Ya. Kata tanya, ya. Qaulihi ta'ala, faman ya'tikum bima'in ma'in. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya, kata man di sini isim istifham. Ya. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Man, siapa? Faman ya'tikum bima'in ma'in. Maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir? Ya, man, siapa? Ya, enggak ada. Taib, contoh lain adalah madza ajabtum al-mursalina. Apa jawabanmu terhadap para rasul? Ma, ya, kata ma, si mausul, ya. Madza ajabtum al-mursalin. Apakah jawabanmu terhadap para rasul? Ya, apa jawabanmu? Ya, apa saja? Ya. Fa aina tadhhabun? Fa aina tadhhabun? Maka kemanakah kamu akan pergi? Aina, ya, aina isim syart atau isim istifham, tadullu ala al-umum. Maka kemanakah kamu akan pergi? Tapi yang keempat adalah al-asma al-mausulah. Al-asma al-mausulah, isim-isim mausul, ya, kata sambung. Qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Walladzi, dan orang, jaa'a bis-sidqi, yang membawa kebenaran, yaitu Nabi Muhammad SAW, wa saddaqa bihi, dan membenarkannya. Mereka itulah orang yang bertakwa, ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina, dan orang-orang, jahadu, yang berjihad,
Fina, untuk mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum, maka kami akan tunjukkan kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Ya. Maka walladzina jahadu, walladzina, ya, dan orang-orang yang berjihad. Siapa? Ya semuanya, baik laki-laki maupun perempuan, baik semuanya, ya. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Man di sini isim mausul. Ya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Ya. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Allah lah, walillah, ma fis samawati, apa yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apa yang ada di bumi. Walillahi ma di sini, ya, si mausul. Ya, apa yang ada di langit, ya semuanya, mencakup semuanya. Taib khamisan an-nakira fi siyaqin nafi awin nahi awin syart awin istifham al-inkari. Yang kelima adalah kata nakirah fi siyaqin nafi, pada nakirah itu adalah kata yang tidak menunjukkan satu tertentu tadi. Fi siyaqin nafi, dalam konteks penafian, awin nahi atau larangan, awil syarti atau syarat, ya, awil istifham al-inkari atau pernyataan untuk pertanyaan untuk mengingkari. Contoh yang pertama yaitu nakirah fi siyaqi an-nafi atau an-nafi. Kaqala ta'ala wa ma min ilahin illallah. Ya, kata ilah di sini nakirah fi siyaqi an-nafi, fata'um wa ma min ilahin. Ya. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar selain Allah. Ilah di sini ya semua ilah. Semua sesembahan, sesuatu yang disembah dengan benar, ya. Illa Allah, kecuali atau selain Allah. Baik. Kemudian nakira fi siyaqin nahi, dengan Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha, sembahlah Allah, wa la tusyriku, dan jangan kamu mempersekutukan, ya, bihi, ya, mempersekutukannya, bihi syai'a, dengan sesuatu apapun. Syai'an nakirah, ya, fi siyaqi an-nahi, la tusyriku, ya, la tusyriku, maka mencakup semua apapun. Jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, ya, dengan malaikat, dengan rasul, dengan syaitan, dengan, ya, orang saleh, ya. Jangan mempersekutukan Allah dengan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini mencakup semuanya. Karena nakirah fi siyaqi an-nahi. Yang ketiga adalah nakirah fi siyaqi syart. In tubdu syai'an aw tukhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in alima. In tubdu syai'an, jika kamu menyatakan sesuatu, au tukhfuhu, atau menyembunyikannya, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana bikulli syai'in alima, maha mengetahui segala sesuatu. Ya, in tubdu syai'an, nakirah fi siyaqi an asyart, in tubdu syai'an au tukhfuhu, ya. Baik. Kata
Syai'an di sini mencakup semuanya. In tubdu syai'an. Kemudian yang keempat adalah nakirah fi siyaqi al-istifham al-inkari. Qala ta'ala, man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya. Man ilahun ghairullah, siapakah Tuhan selain Allah, ya'tikum yang akan mendatangkan kalian, ya, bidhiya, sinar terang, ya. Man ilah, kata ilah ini umum, mencakup semua sesembahan, semua ilah, ya, selain Allah yang bisa mendatangkan kalian sinar cahaya yang terang. Baik, maka nakirah-nakirah tadi ketika berada, ya, dalam konteks penafian atau penahian, larangan, atau syarat, atau istifham inkari, maka nakirah tadi tadullu alal umum, menunjukkan keumuman, ya, atau min siyaghi al-umum. Sadisan yang keenam, al-mu'arrafu bil idhafah, mufradan kana am majmu'a. Al-mu'arraf bil idhafah, yakni kata ma'rifat atau sesuatu yang menjadi ma'rifat atau dijadikan ma'rifat dengan apa namanya, diidhafahkan, digabungkan dengan kata lain, ya, atau dengan istilah lain al-mu'arraf, ya, atau al-mudhaf ilal ma'rifah, ya, bisa sesuatu yang digabungkan dengan apa, kata ma'rifat, ya, al-mudhafu ila al-ma'rifah atau al-mu'arraf bil idhafah, ya, sama. Nah, yaitu kalau tadi al-mudhaf ila al-ma'rifah itu kata nakirah yang digabungkan dengan apa namanya, isim ma'rifat atau kata ma'rifat, atau dengan istilah di sini al-mu'arraf bil idhafah, yaitu kata apa namanya, yang dijadikan kata ma'rifat karena digabungkan dengan kata yang lain. Mufradan kana am majmu'ah, baik nakirah yang digabungkan tadi itu adalah bentuk kata tunggal mufradan atau bentuk jamak, atau bentuk kata jamak. Intinya kalau ada nakirah, baik itu mufrad atau jamak, kemudian digabungkan dengan isim ma'rifat, ini maksudnya, ya, maka nakirahnya itu menjadi apa? Menjadi kata umum. Jadi kata umum. Contohnya misalnya, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ya, kata ni'mah di sini, ya, kata ni'mah di sini ini nakirah, ya, nakirah diidhafahkan, digabungkan dengan isim ma'rifah yaitu lafzul jalalah. Maka nikmah ini menjadi umum. Ya, semua nikmat, nikmat Allah. Jadi semua nikmat Allah. Nah, ini contoh yang mufrad, kata nikmah. Contoh yang jamak, nakirahnya itu berupa apa? Jamak. Fadhkuru ala Allahi. Ya. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Ala ini jamak, ya, artinya nikmat. Wadhkuru au fadhkuru ala Allah, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya.
Maka yang disuruh untuk diingat-ingat ya semuanya, semua nikmat Allah. Contoh lain misalnya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atau firman Allah misalnya tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Ya. Wa banatikum, ya. Ummahatukum wa banatukum, ya. Ummahat kata nakirah ya, didofahkan kepada kata ma'rifah, itu dhamir mukhatab. Ya. Hurrimat alaikum ummahatukum. Ya. Maksudnya ya semua ibu-ibu kamu. Ya, maksudnya dari ibu, nenek dan seterusnya, itu semuanya namanya ibu. Ya. Wa banatukum, dan anak-anak kalian semuanya. Itu mu'arraf bil idhafah atau al-mudhaf ilal ma'rifah, yang digabungkan dengan isim atau kata ma'rifat. Itu juga menjadi apa? Sighatu al-'am. Baik mufrad ya atau kata tunggal maupun apa? Berbentuk jamak. Sabian, yang ketujuh, al-mu'arraf bi'al al-istighraqiyati mufradan kana am majmu'a. Dan sama al-mu'arraf itu kata yang dijadikan ma'rifat, ya, yang dijadikan kata ma'rifat bi'al al-istighraqiyah, tapi dengan diberi alif lam al-istighraqiyah namanya. Alif lam al-istighraqiyah. Itu alif lam yang menunjukkan keumuman. Ya. Alif lam yang menunjukkan apa? Keumuman. Mufradan kana am majmu'a, baik yang dijadikan ma'rifat tadi adalah kata tunggal atau kata berbentuk jamak. Ya, dalam bentuk jamak. Ya. Ini kata yang dijadikan apa? Ini yang dijadikan ma'rifat. Ini nakirah yang dijadikan ma'rifat. Alhamdulillah. Dengan ditambahkan atau diberi istilahnya apa? Al-istighraqiyah atau alif lam al-istighraqiyah. Yaitu al yang menunjukkan apa? Keumuman. Baik nakirah tadi adalah bentuknya kata tunggal atau jamak. Contohnya yang berbentuk kata tunggal. Wa qouli ta'ala wa khuliqal insanu dha'ifa. Al-insan, ya. Jadi kata insan ini atau kata al-insan di sini apa? Al-mu'arraf bil idhafah. Al-mu'arraf bi al-istighraqiyah. Ini dijadikan ma'rifat, kata ma'rifat dengan ditambahkan alif lam al-istighraqiyah. Ya, pada dulu alal umum. Ya, siapa yang dimaksud dengan insan? Ya, semua insan. Wa khuliqal insan, mencakup semua individunya karena dia lafal am. Dan am itu mencakup semua individunya. Ya. Nah, insan kan mufrad ya. Nakirah mufrad ditambahkan alif lam istighraqiyah, dijadikan ma'rifat dengan ditambahkan alif lam istighraqiyah, maka menunjukkan keumuman. Wa idza balaghal atfalu minkum al-huluma falyasta'dhinu kama ista'dhana alladhina min qablihim. Wa idza balagha al-atfal, dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, idza balaghal atfal, wa idza balaghal atfalu minkum,
Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balik atau usia balik, fal yasta'dinu, maka hendaklah mereka meminta izin. Ya, kama sta'dzana alladzina min qablihim, seperti orang-orang dewasa meminta izin dari masuk kamar, ya, untuk ruangan yang privat, ya, atau yang privat. Baik, al-atfal ini jamak, ya, jamak dari tiflun, ya, jamak dari tifl. Jadi dijadikan kata ma'rifat dengan ditambahkan alif lam al-istighraqiyah. Fata'um, maka menunjukkan makna umum. Wa idza balaghal atfalu, ya, minkum, ya, semua anak-anak, ya, al-atfal di sini maksudnya mencakup semua anak-anakmu. Ya. Seperti firman Allah Ta'ala juga, innal insana lafi khusrin. Ya, innal insan, al-insan di situ. Ya. Mu'arraf bi'al al-istighraqiyah. Ya. Nah, itu perlu dicatat, ya. Al di sini adalah al-istighraqiyah. Yang dimaksud dengan al adalah al-istighraqiyah. Kenapa? Karena al ini ada 3 macam. Ada al-istighraqiyah, ada al-ahdiyah, ada libayanil jins. Ya, ada libayani al-jins. Jadi dalam nahwu, ya, ini al itu ada salah satu aqsam. Pertama ada istighraqiyah, ya. Kemudian al-ahdiyah dan li bayan al-jins. Ya. Li bayan al-jins. Dan yang dimaksud di sini adalah al-istighraqiyah saja. Ya, yang menjadikan mu'arrafnya itu, ya, sighah umum, sighatul 'am adalah al-istighraqiyah. Ya, al-istighraqiyah. Jadi al-mu'arraf bi al, sesuatu, ya, atau nakirah yang dijadikan ma'rifat dengan ditambahkan alif lam, itu terkadang ditambahkan dengan alif lam al-istighraqiyah, terkadang ditambahkan dengan alif lam al-ahdiyah, dan terkadang ditambahkan dengan alif lam al-libayanil jins. Yang menunjukkan lafal umum adalah hanya ini, ya. Yang pertama, ya, ini menunjukkan apa? Al-umum. Adapun yang ketambahan al-ahdiyah ini bisa lil umum, bisa menunjukkan apa? Lafal umum, bisa juga menunjukkan selain lafal umum. Ya, ghaira umum. Bukan umum. Tergantung apa? Al-ma'hud. Ya, tergantung apa? Ma'hudnya. Kalau ma'hudnya itu am, maka menjadi umum. Kalau ma'hudnya itu khas, maka menjadi, ya, khas juga. Adapun al-libayanil jins ini la umuma lahu. Tidak menunjukkan lafal am sama sekali. Tidak menunjukkan apa? Makna umum sama sekali. Ya. Baik. Nah itu. Ya, jadi al-mu'arraf bi al itu terkadang bi al al-istighraqiyah. Ya. Baik, sebagai contoh ya, misalnya al-mu'arraf bi al al-istighraqiyah. Ya. Seperti tadi, ya.
innal insana, ya, atau contoh yang tadi ya. Ini al-istighraqiyah ya, contohnya wa khuliqa al-insanu dha'ifan. Wa khuliqa al-insanu dha'ifan. Maka di sini mu'arraf bil al-istighraqiyah, maka menunjukkan apa? Umum. Ya. Adapun kalau mu'arraf bi al-ahdiyah, misalnya saya katakan kepada antum, hal ishtaraita al-kitaba ishtaraita al-kitab, apakah kamu sudah membeli kitab? Ya, jadi al-kitab di sini maksudnya adalah al-ahdiyah. Ya, ini saya katakan ya, setelah sebelumnya saya memberitahu antum tentang satu kitab yang bagus, ya gitu. Ya, saya memberitahu antum apa? Satu kitab yang bagus. Kemudian hari ini saya ketemu sama antum, saya tanyakan hal istaraital kitab. Ya, apakah kamu sudah membeli kitab? Ya. Nah, kitab di sini adalah al-ahdiyah. Kenapa? Karena kitab yang dimaksud adalah kitab yang saya ceritakan kepada antum tempo hari. Gitu, ya. Sehingga tidak menunjukkan umum. Taib, adapun al-libayani jinsi seperti perkataan ya, ar-rajulu khairun minan nisa, misalnya. Seorang laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Ya, jadi kata ar-rijal di sini bukan tidak bermakna umum. Kata Anissa di sini juga tidak bermakna apa? Umum. Dia hanya menjelaskan jenisnya saja. Jadi jenis laki-laki ini lebih baik daripada jenis perempuan. Bukan maksudnya semua laki-laki lebih baik daripada semua perempuan. Ya. Baik. Nah, ini keterangan dari beliau ya. Berapa ini? Ya. Baik. Wa ammal mu'arraf bi al-ahdiyah, ya, adapun yang dijadikan ma'rifat dengan ditambahkan al-ahdiyah, ya, diberi alif lam, al-ahdiyah istilahnya. Ya. Al-ahdiyah itu artinya adalah sesuatu yang sudah diketahui kemudian disebutkan dengan alif lam, itu namanya al-ahdiyah. Ya, sesuatu itu sudah diketahui. Seperti tadi saya katakan Alkitab itu kitabnya sudah diketahui. Ya, ini kitab yang kemarin saya ceritakan ke antum, kan gitu. Kemudian saya sebutkan dengan alif lam, itu namanya alif lam al-ahdiyah. Ini sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Ya, adapun yang dijadikan ma'rifat dengan diberi alif lam yang menunjukkan sesuatu yang telah diketahui sebelumnya, ya, yang telah diketahui sebelumnya, fa'innahu bihasabil ma'hud, maka tergantung dengan sesuatu yang telah diketahui tersebut. Ya, tergantung dengan sesuatu yang telah diketahui tersebut. Fa'in kana khasan fal mu'arrafu khasun. Ya, kalau sesuatu yang sudah diketahui itu khas, sesuatu yang khusus, maka
Yang dijadikan mu'arraf itu juga khusus seperti yang saya sebutkan. Nah, sebenarnya saya contohkan. Ya, misalnya hari kemarin saya menyebutkan suatu kitab, misalnya kitab tentang usul fikih misalnya yang ditulis oleh salah seorang ulama, ya, kepada antum, ya, agar antum beli misalnya. Kemudian hari ini saya tanya kepada antum, ya, apakah kamu sudah beli kitabnya? Ya. Alkitab, hal istaraital kitab. Ya, maksud dari kitab itu adalah kitab yang sudah diketahui sebelumnya, dan yang diketahui sebelumnya adalah khusus, yaitu kitab tertentu, ya, kitab karangan, ya, ulama tertentu. Taib itu contohnya, ya, apabila ma'hudnya itu apa? Ma'hudnya itu khas. Taib di sini wa in kana misalul am, contoh yang am. Ma'hudnya itu sesuatu yang sudah diketahuinya itu berupa am. Idh qala rabbuka, yani qala ta'ala, idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min tin. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. Ya. Idh qala rabbuka. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, kepada para malaikat. Dikata para malaikat. Ya, lil malaikat. Ini khaliqum basyaram min tin. Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Faida sawaituhu, kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi, dan aku tiupkan ruhku, ya, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku apa? Tiupkan ruhku, ya, kepadanya, faqau lahu sajidin, maka tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Ya. Taib. Jadi kata al-malaikah, ya, di ayat yang pertama itu adalah semua malaikat. Ya. Semua apa? Semua malaikat. Dan malaikat yang tersebutkan di ayat ayat yang ke-73 itu adalah malaikat yang sudah diketahui sebelumnya itu di ayat ke-71. Ya. Yaitu maksudnya sudah diketahui. Artinya kata al-malaikah di dalam ayat yang ke-73 itu, ya, sudah diketahui siapa, yaitu malaikat yang disebutkan dalam ayat yang ke-71. Ya. Jadi sesuatu yang sudah diketahui kemudian disebutkan dengan menyebutkan alif lam. Ya. Maka ini kata al-malaikah, ya, di ayat yang ke-73 ini adalah al-mu'arraf bi al-ahdiyah. Ya, al-ahdiyah. Apa ini? Menunjukkan umum atau tidak, kita lihat. Ya. Ma'hudnya ini apa di sini? Ini ma'hudnya. Ya. Ternyata ma'hudnya adalah am, maka di sini juga yang ini juga al-am. Baik. Wa misalul khas, contoh yang ma'hudnya, ya, itu apa? Khusus. Sesuatu yang diketahui itu apa? Khusus. Allah Ta'ala kama arsalna ila fir'auna rasulan fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, sebagaimana kami telah, ya, mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Kama arsalna ila fir'auna rasulan, kami telah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Maksudnya rasul di sini siapa? Ya,
Maksudnya Rasul di sini siapa? Ya Musa ya. Musa alaihissalam. Ya. Kemudian disebutkan Rasul dengan alif lam di sini. Ya. Sehingga kata Rasul di sini adalah sudah diketahui yaitu Musa. Itu Musa dan Musa khas. Ya. Maka dimaksud dengan ar-rasul di sini fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdhan wabila. Ya. Maka Fir'aun itu mendurhakai rasul tersebut. Ya. Maksudnya ya khas. Ini al-mu'arraf bi al-ahdiyah. Ya, karena ma'hud dari rasul ini adalah khas. Ini ya adalah khas. Maka mu'arraf bil al-nya juga apa? Juga al-khas. Maksudnya ya siapa? Ya Musa. Maksudnya siapa? Musa. Ya. Taib itu apabila alif lamnya adalah alif lam al-ahdiyah, maka ya tergantung ma'hudnya. Kalau ma'hudnya itu am, maka ya al-mu'arrafnya jadi am. Ya, kalau ma'hudnya itu khas, maka al-mu'arrafnya juga menjadi khas. Ya. Baik, wallahu taala a'lam bishawab. Ya, sekira ini saja apa yang bisa dibaca pada malam hari ini. Ya, ini waktunya juga sudah mau habis. Ya, insyaallah dilanjutkan pada pekan depan ya, biidznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.